Lalu, apa itu pneumonia? Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman. Bisa bakteri, virus, atau jamur pada salah satu atau kedua belah jaringan paru-paru. Kantong udara atau alveoli pada paru-paru yang seharusnya berisi udara menjadi berisi cairan atau nanah. Penderita pun mengalami batuk berdahak yang bisa berwarna putih atau kekuningan atau kehijauan, demam, kesulitan bernapas, misalnya bernapas cepat dan sesak napas. Karena kekurangan oksigen, sel-sel tubuh menjadi tidak bisa bekerja optimal. Selain mengakibatkan penyebaran infeksi ke seluruh tubuh, kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan kematian. Faktor penyebab meningkatnya kejadian pneumonia mencakup karakteristik masing-masing anak, perilaku pengasuhan, dan lingkungan. Pneumonia dapat menular melalui udara, percikan batuk dan bersin, dan benda-benda yang terkena percikan batuk atau bersin penderita. Sebenarnya pneumonia itu bisa dicegah dan ditangani. Save the Children bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra lainnya melaksanakan strategi kampanye perubahan perilaku untuk mengatasi pneumonia pada anak melalui langkah-langkah. Pertama, meningkatkan pengetahuan tentang pneumonia dan tanda bahaya. Kedua, pencegahan dengan merujuk pada kerangka kerja penanganan pneumonia. Ketiga, membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mengatasi pneumonia. Save the Children mulai 2019 hingga 2021 menjalankan strategi kampanye terintegrasi dengan kampanye ke target halayak, sosialisasi intensif dengan pemangku kepentingan, mobilisasi sosial, dan kampanye parenting untuk menguatkan peran ayah di dalam keluarga. Strategi kampanye ini mengacu pada kerangka kerja penanganan pneumonia, yaitu melindungi atau protect, mencegah atau prevent, dan mengobati atau treat. Melindungi dengan menerapkan praktek pengasuhan baik sejak lahir melalui pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Makanan pendamping ASI atau empasi yang tepat setelah usia 6 bulan. Mencegah dengan imunisasi lengkap, utamanya campak dan rubella atau MR, diphtheria pertussis tetanus atau DPT, dan Haemophilus influenzae tipe B atau HIB, dan PCV. Cuci tangan pakai sabun, pastikan sirkulasi udara yang baik dan bebas di dalam rumah dan udara bebas asap rokok. Mengobati, segera bawa anak sakit ke puskesmas atau rumah sakit atau dokter terdekat. Berikan asupan bergizi saat anak sakit. Waspada pneumonia. Jika anak alami batuk yang disertai dahak, demam, sesak, bernafas cepat, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit atau dokter terdekat. Mari bersama stop pneumonia. S. Air susu ibu hingga berusia 6 bulan. Berikan makanan pendamping ASI atau empasi setelah berusia 6 bulan dan lanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. T. Tuntaskan pemberian imunisasi dasar balita. Upayakan imunisasi PCV. O. Observasi anak sakit. Jika alami sesak napas, segera periksa ke puskesmas, rumah sakit, atau dokter terdekat. P. Pastikan kecukupan asupan bergizi saat sakit. Video ini dipersembahkan oleh Save the Children dalam rangka merayakan 1 abad Save the Children. Ya, itu tadi penayangan video kampanye Stop Pneumonia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 di Kabupaten Bandung. Selanjutnya kita akan menuju ke pokok acara kita, yaitu pemaparan dari ketiga narasumber. Tema siang hari ini adalah adaptasi implementasi manajemen terpadu balita sakit di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, MTBS mungkin ini program yang sudah lama ya dok ya? Yeah. Sudah ada di Indonesia sejak tahun 90-an, dan bagaimana nih sekarang kondisinya pada masa pandemi ini, apakah masih bisa dijalankan, dan kira-kira apa saja nih adaptasi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada balita sakit tapi pada kondisi pandemi seperti ini. Kami persilakan narasumber yang pertama, Dr. Hikmasari, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, untuk menceritakan bagaimana kondisi
MTBS di Kabupaten Bandung, kemudian apa saja sih adaptasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan bagaimana, apakah ada kebijakan-kebijakan atau ada cara-cara yang dilakukan khusus untuk di Kabupaten Bandung. Kami persilakan Dr. Hikmasari, waktunya 15 menit. Silakan, Iya. Dok. Ya, terima kasih Bu Heni. Selamat siang untuk semua peserta pada pertemuan siang ini. Izinkan saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung akan menyampaikan materi tentang MTBS. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Heni kalau kita Kabupaten Bandung ada 3 pembicara, saya, Dr. Tatun, dan Dr. Yoga. Jadi di sini kita akan berbagi materi apa yang akan disampaikan. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan tentang bagaimana nih tentang kalakarya MTBS. Nanti disusul oleh Dr. Tatun, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Yoga. Kalakarya MTBS Kabupaten Bandung. Ini izinkan dulu saya akan menggambarkan tentang sumber daya yang ada di Kabupaten Bandung, bahwa Kabupaten Bandung ini mempunyai puskesmas ada 62 buah dan rumah sakitnya ada 4, serta penduduknya ada 3,7 juta jiwa. Di mana sasaran kelompok masyarakat dari 3,7 juta jiwa ini, balitanya ada sekitar 287.541 orang. Latar belakang Kabupaten Bandung melaksanakan kalakarya MTBS. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan MTBS telah dilindungi oleh regulasi yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, di mana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Pasal 21-nya disebutkan bahwa pelayanan kesehatan bayi dan anak balita harus dilakukan antara lain melalui MTBS. Kemudian tentang Permenkes nomor 4 2019 juga tentang SPM, standar pelayanan minimal, di sana disebutkan bahwa SPM pelayanan balita sakit menggunakan standar MTBS. Artinya kalau SPM-nya ini harus menggunakan standar MTBS, target yang harus dilaksanakan untuk pelayanan MTBS ini harus 100% karena itu merupakan standar minimal. Persentase puskesmas yang melaksanakan MTBS ini alhamdulillah Kabupaten Bandung semua puskesmas dari 62 puskesmasnya sudah melaksanakan pelayanan MTBS. Namun kalau melihat persentase balita yang dilayani MTBS di Kabupaten Bandung, ini pada tahun 2019 itu hanya 84,2%. Sedangkan ada kenaikan pada tahun 2020 94,5%. Tapi seperti tadi sudah disebutkan bahwa MTBS ini harus diberikan pada semua balita yang berkunjung ke Pasienkes. Artinya harus 100%. Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, kita Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan evaluasi dan diputuskan untuk melaksanakan kalakarya. Kenapa harus kalakarya? 1, karena masih rendahnya jumlah petugas terlatih MTBS. Yang kedua, masih rendahnya kualitas pelayanan MTBS di puskesmas. Yang ketiga, pelatihan kalau misalnya pelatihan MTBS itu membutuhkan biaya yang besar dan petugas harus meninggalkan tempat kerja untuk mengikuti pelatihan. Lalu yang keempat, perlu adanya pedoman untuk meningkatkan kompetensi tenaga di tingkat puskesmas yang terstandar. Akhirnya, kalakarya kita sampaikan di mana kalakarya itu merupakan suatu metode peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan balita dengan pendekatan MTBS yang dilaksanakan melalui pendampingan. Kemudian di sini apa sih tujuan kalakarya?
Di sini tujuan Kalakarya ini agar MTBS bisa diterapkan secara benar dan secara luas dalam rangka percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian balita. Siapa yang menjadi pendamping Kalakarya itu? Yang menjadi pendamping Kalakarya kita adalah yang terlatih MTBS, yang akan mendampingi peserta selama Kalakarya MTBS-nya sendiri, dan yang akan melaksanakan pemantauan berkala untuk menjamin keberlangsungan penerapan MTBS secara benar. Ini saya akan sampaikan sejarah Kalakarya Kabupaten Bandung. Jadi, pada tahun 2018 kita mengadakan pertemuan sosialisasi update Bagan MTBS, di mana pada tahun 2018 ada tentang Bagan yang baru dimasukkan, yaitu tentang HIV, sehingga kita melakukan sosialisasi update Bagan MTBS ini ke 62 puskesmas. Kemudian pada awal tahun 2019, Save the Children akhirnya bekerja sama dengan Kabupaten Bandung, menyampaikan apa yang bisa dibantu untuk Kabupaten Bandung. Kita sampaikan bahwa untuk Kabupaten Bandung memerlukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemberi pelayanan MTBS. Namun karena pelatihan tadi sudah disampaikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan hanya sedikit yang bisa dilaksanakan, akhirnya Save the Children mencari solusi dan berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Alhamdulillah ada solusinya, yaitu kita akan mengadakan Kalakarya. Nah, tapi ada persyaratannya. Kalakarya ini harus ada pendampingnya. Maka untuk mencari pendamping kita mengadakan update untuk menjadi pendamping sebanyak 25 orang dengan judul peningkatan kapasitas MTBS. Dilakukan selama 2 hari. Kemudian dari 25 orang ini dipilih 6 orang untuk menjadi pendamping Kalakarya di puskesmas dampingan. Waktu itu menjadi puskesmas dampingan itu ada 6 puskesmas, didampingi oleh 6 orang. Nah, kemudian pada tahun 2019 akhirnya dilaksanakanlah Kalakarya di 6 puskesmas dampingan. Jadi kemudian dilanjut bahwa 6 puskesmas dampingan ini mendampingi puskesmas-puskesmas sekitarnya untuk peningkatan kapasitas MTBS dengan cara Kalakarya. Selain itu, yang 6 pendamping ini juga mengadakan Kalakarya di puskesmasnya sendiri. Jadi pada tahun 2019 alhamdulillah Kabupaten Bandung sudah ada 12 puskesmas yang mempunyai pendamping Kalakarya. Lalu pada tahun 2020 Kabupaten Bandung juga telah membuat menu untuk pelaksanaan perluasan Kalakarya. Pada waktu itu ada 12 puskesmas yang melaksanakan Kalakarya dengan menggunakan sumber dana dari BOK Puskesmas. Itu tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, walaupun kita sudah masuk ke masa pandemi COVID, tetapi MTBS ini harus tadi dilaksanakan secara luas dan secara benar. Salah satunya itu mengadakan perluasan tenaga MTBS dengan bagaimana nih agar bisa meningkat kapasitasnya. Akhirnya alhamdulillah Save the Children juga mengadakan OJT untuk menjadi pendamping Kalakarya dengan ditempatkan di puskesmas yang kasus pneumonianya tinggi. Karena kita tahu bahwa pneumonia ini penemuannya melalui pelayanan MTBS. Akhirnya dipilih 9 puskesmas yang kasus pneumonianya tinggi, dilakukan dari puskesmas tersebut OJT untuk menjadi pendamping Kalakarya.
Tetapi kalau pada yang awal itu pendamping ini mendampingi di puskesmas sekitarnya, karena ini masa pandemi COVID, pendamping ini pendamping kalakarya ini melaksanakan kalakaryanya di puskesmasnya sendiri. Nah, itu perbedaannya karena terkait dengan masa pandemi COVID. Jadi, alhamdulillah di Kabupaten Bandung MTBS-nya mulai peningkatan kapasitasnya sudah mulai banyak dengan adanya pendampingan kalakarya. Ini waktu pelaksanaan OJT pendampingan kalakarya. Jadi teknisnya waktu itu kita berkumpul di suatu tempat, kemudian dilakukan OJT-nya adalah oleh fasilitator tingkat nasional, ini oleh Dokter Ade. Kemudian sebelumnya kita dilakukan semuanya rapid antigen, alhamdulillah waktu itu negatif semuanya. Kemudian bisa berlangsung pelaksanaan OJT pendampingannya. Pada hari terakhir kita melakukan ke lapangan untuk praktek pendampingan kalakarya. Ini adalah dokumentasinya. Kemudian apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan? Ini terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan MTBS, yaitu satu, kita melakukan OJT pendamping kalakarya MTBS. Ini kemudian disusul dengan pelaksanaan kalakaryanya sendiri di puskesmas dampingan. Di sini ada 21 puskesmas dari awal sampai tahun 2021. Alhamdulillah sudah ada 21 puskesmas dampingan kalakarya MTBS. Kemudian alhamdulillah Kabupaten Bandung juga sudah membentuk tim Satgas MTBS, di mana tim Satgas MTBS ini melakukan penguatan dari sisi regulasi dan kebijakan yang ada, seperti membuat pedoman MTBS, kemudian membuat SK, kemudian membuat tool juga. Nah, ini kemudian selain Satgas, Kabupaten Bandung juga sudah mempunyai tim MONEP, tim monitoring evaluasi MTBS. Ini sudah dilaksanakan ke 6 puskesmas yang pertama melaksanakan kalakarya. Jadi tim Satgas ini terdiri dari berbagai lintas bidang yang ada di Dinas Kesehatan dan 6 orang pendamping kalakarya MTBS yang pertama. Yang sudah dihasilkan oleh tim Satgas ini adalah SK MTBS di lingkungan Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua, pedoman peningkatan penerapan pelayanan MTBS di lingkungan Kabupaten Bandung. Kemudian tool MONEP MTBS-nya. Kemudian SK alur MTBS, SK alur MTBS yang ada di masa pandemi COVID. Karena di sini alurnya kita pilih ada yang ILI dan ada yang non-ILI. Nanti secara detailnya bisa disampaikan oleh Dr. Tatun dan Dr. Yoga. Kemudian SOP kita sudah membuat 5 SOP. Ada pelayanan MTBS, kemudian bayi muda umur kurang 2 bulan, pencatatan pelaporan, dan SOP MONEP MTBS di masa pandemi COVID. Ini adalah SK-SK, SK MTBS, ada pedoman, ada lembar monitoring, kemudian ini adalah SOP yang sudah dihasilkan oleh tim Satgas MTBS Kabupaten Bandung. Setelah pelaksanaan kalakarya, ada perbedaan-perbedaan yang dirasakan oleh Kabupaten Bandung, di mana sebelum kalakarya, tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan MTBS sampai tahun 2018 ini hanya 25 orang. Tapi dengan adanya kalakarya sampai April tahun 2021 sudah meningkat beberapa kali lipat menjadi 119 orang yang sudah mendapatkan pelatihan kalakarya. Kemudian di puskesmas, kalau dilihat sudah mendapatkan kalakarya ada berapa puskesmas? Ada 21 puskesmas yang telah mengikuti kalakarya. Harapan dari penerapan MTBS dengan benar dan luas ini, kita berharap
penemuan kasus baik pneumonia maupun kasus penyakit lainnya bisa ditemukan dan diintervensi secara dini dan secara tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa sharing atau berdiskusi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rikmasari. Jadi Kabupaten Bandung untuk mencapai pelayanan 100% diperlukan peningkatan keterampilan dari tenaga kesehatannya ya dok ya? Iya, betul. Melalui Kalakarya tadi. Ya. Jadi dari tahun 2019 6 puskesmas Kalakarya kemudian menjadi 12 puskesmas dan akhirnya 21. Tahun 2021 menjadi 21. Iya. Dan sebenarnya ini Teh Heni, jadi 21 itu kita di tahun 2021 awal. Nah, di 2021 kita membuat menu untuk perluasan Kalakarya dengan bersumber dari dana BOK. Sudah direncanakan 10 puskesmas dengan harapan kita mapping setiap tahunnya 10 atau 15 puskesmas. Tapi karena masa pandemi COVID, Bandung termasuk zona merah, akhirnya hanya berapa puskesmas yang bisa mengambil menu Kalakarya. Gitu. Iya. Jadi Dinas Kesehatan sebenarnya sudah menyediakan anggaran-anggaran untuk peningkatan kapasitas ini ya dok ya, untuk tenaga kesehatannya ya, untuk memaksimalkan pelayanan MTBS. Jadi sudah ada kebijakan-kebijakan, sudah ada SK-SK yang menunjang untuk peningkatan itu ya dok. Nah selanjutnya kita ingin tahu bagaimana implementasi dari Kalakarya itu sendiri ya. Kita sudah ada narasumber kedua, yaitu Dr. Tatun. Beliau adalah fasilitator tingkat kabupaten untuk MTBS dan beliau juga yang selama proses Kalakarya ini mendampingi sejak tahun 2019 ya dok ya? Ya betul Dani. Ya mungkin Dr. Tatun bisa berbagi pengalamannya bagaimana nih proses pendampingan dari yang awalnya 6 mungkin sampai tahun ini dan pada masa COVID ini mungkin ada adaptasi-adaptasi pada saat pendampingan. Silakan Dr. Tatun, waktunya 15 menit. Oh ya, saya juga mengingatkan kepada para peserta, apabila ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat box, ditujukan kepada QA SC Harimawan. Kalau ada pertanyaan silakan untuk langsung diketikkan. Selanjutnya, mangga Dr. Tatun. Atur nuhun Teh Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini berbagi sedikit pengalaman mungkin ya sebagai fasilitator atau pendamping khususnya pada Kalakarya MTBS di Kabupaten Bandung. Sebetulnya tadi sudah disampaikan, sudah lengkap oleh Dr. Rikmasari bahwa mengapa melakukan Kalakarya, karena tadi tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, khususnya dalam menekan angka pneumonia pada balita di Kabupaten Bandung. Mungkin ini tadi sudah disampaikan tentang Kalakarya. Kemudian juga di sini tadi juga sudah disampaikan kenapa kita lebih ke Kalakarya, karena pengalaman saya dengan Kalakarya kita lebih fleksibel, tidak harus berada di tempat terus-menerus, berbeda dengan pelatihan, apalagi dulu pelatihan awal sampai 11 hari kita harus meninggalkan puskesmas. Kalau dengan Kalakarya, apalagi di puskesmas sendiri itu lebih gampang kita mengatur waktunya. Tapi tetap kita berharap tenaga kesehatan yang mengikuti Kalakarya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang seharusnya. Tadi ini sudah juga disampaikan oleh Dr. Rikmasari, pendampingnya bisa dokter, bidan, atau perawat yang sudah dilatih. Untuk peserta pun sama, memang kemarin diutamakan yang melakukan pelayanan terhadap balita. Kemudian di sini tadi sudah, di sini mungkin untuk peserta memang kemarin ditekankan harus yang bersedia mengikuti sampai selesai, karena kita ada 17 langkah, jangan sampai mereka hanya mengikuti setengahnya, jadi tidak maksimal nanti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian waktunya seperti tadi disampaikan, karena bukan pelatihan yang harus ada di suatu tempat, tapi ini di puskesmas, sehingga kita bisa mengatur secara fleksibel, dan diharapkan dalam 2 bulan itu sudah selesai.
disesuaikan tentu dengan kondisi di puskesmas, apalagi dengan kondisi saat ini di mana puskesmas juga harus melakukan vaksinasi. Itu sangat saya rasakan kemarin ketika pendampingan itu betul-betul kita harus mengatur waktu sehingga kegiatan puskesmas tetap berjalan, kalakarya pun berjalan gitu ya. Mungkin ini menambahkan tadi yang dari Dr. Rikmasari bahwa pada bulan Februari kemarin dengan difasilitasi oleh Save the Children ada workshop untuk pendamping di puskesmas, karena tadi menurut Dr. Asri juga disampaikan untuk perluasan puskesmas maka harus ada pendamping di puskesmas itu sendiri. Kemarin sudah dilaksanakan, ada 9 puskesmas, 1 puskesmas 2 orang, sehingga ada 18 orang yang OJT untuk menjadi pendamping di puskesmas. Untuk fasilitator nasionalnya Dr. Ade Dijani, sedangkan kami yang dari kabupaten menjadi pendamping dan berada di lokasi OJT. Karena dalam masa pandemi, jadi dilaksanakan daring dan luring ya. Jadi untuk Dr. Ade sendiri, beliau di tempat beliau menyampaikan kepada peserta, dan kami yang ada di lokasi membantu memfasilitasi sehingga proses OJT bisa berjalan dengan lancar. Jadi kami di sana bertugas mempersiapkan bahan dan materi, khususnya untuk yang materi atau bahan yang harus ada di tempat untuk kelancaran OJT tersebut. Kemudian juga kami berusaha memfasilitasi karena Dr. Ade berada di tempat lain, jadi kami berusaha memfasilitasi teman-teman yang berada di lokasi OJT ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan. Apakah ada ketika melakukan latihan kasus, atau juga ketika ada hal-hal yang harus didiskusikan secara langsung. Itulah mungkin fungsi kami berada di lokasi. Kemudian juga saat melakukan praktek klinis, karena setelah di hari terakhir workshop atau OJT tersebut ada praktek klinis di puskesmas, jadi teman-teman langsung melakukan praktek pelayanan MTBS. Nah, di sana kami pun ada mendampingi teman-teman. Jadi maksudnya bersama-sama dengan di puskesmas mereka masing-masing, dan kami di situ mendampingi juga dengan dari dinas dan dari Save the Children. Ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rikmasari. Jadi peserta ada di satu tempat, fasilitator nasional di tempatnya sendiri, tapi saya melihat itu sangat tetap bagus, tetap berjalan dengan lancar, materi tetap tersampaikan, dan teman-teman peserta juga dapat menerima materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator. Nah, disinilah kami ketika bersama-sama kami diskusi, ketika bersama-sama dengan peserta berlatih kasus-kasus, termasuk apa yang harus kami lakukan seandainya kami di lapangan menemukan kasus, itu kami diskusikan bersama di tempat OJT. Ini saat praktek klinis di puskesmas di hari terakhir OJT, kami melakukan praktek klinis karena mereka sudah biasa melakukan MTBS, jadi lebih diarahkan bagaimana mereka menjadi pendamping, bukan hanya sebagai pelaksana pelayanan MTBS, tapi lebih diarahkan ketika mereka menjadi pendamping apa yang harus dilakukan pada saat praktek klinis. Ini diskusi yang dilakukan. Kemudian setelah tadi disampaikan juga, setelah selesai OJT, maka teman-teman yang sudah menjadi pendamping di 9 puskesmas tersebut melaksanakan kalakarya di puskesmasnya masing-masing. Nah, di sini kemarin dari Dr. Rikmasari dari dinas bahwa walaupun di puskesmas masing-masing sudah ada 2 orang pendamping, tapi tetap kami yang fasilitator ataupun pendamping kabupaten tetap mengikuti kegiatan kalakarya tersebut. Jadi Dr. Rikmasari menugaskan kami 9 orang untuk ikut kegiatan kalakarya di 9 puskesmas tersebut. Jadi dibagi-bagi. Kebetulan saya waktu itu ikut melakukan pendampingannya di Puskesmas Sumbersari. Jadi di sana sudah ada 2 orang pendamping puskesmas, ditambah 1 orang dari kami yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan. Kemarin alhamdulillah bisa dilaksanakan selama 2 bulan, itu 17 langkah semuanya bisa dilaksanakan. Alhamdulillah praktek klinis pun walaupun dalam masa pandemi, tapi pasien tetap ada dan kami bisa melaksanakan kegiatan secara lancar.
Mungkin ini yang dilaksanakan bahwa setiap pendamping bisa mendampingi 2-3 orang peserta, tapi kemarin tiap puskesmas itu 3 orang peserta, kemudian disiapkan modulnya, semuanya sudah disiapkan. Ini 17 langkahnya yang dilaksanakan, jadi selama 2 bulan itu ada 17 langkah yang mempermudah kita melakukan pendampingan, dan juga itu saya rasa kami tanya teman-teman juga itu lebih enak, lebih dibanding teman-teman mungkin pelatihan yang full di dalam satu tempat. Ini buku-buku yang dipergunakan pada saat pendampingan untuk kalakarya di tiap-tiap puskesmas. Kemudian ini mungkin dokumentasi saat kami melakukan kalakarya di puskesmas Sumbersari. Di sini sama, jadi di sini ada 2 orang pendamping puskesmas, kemudian juga ada peserta dari puskesmas itu sendiri. Ini saat praktek klinis. Ini juga sama saat praktek klinis untuk bayi muda. Ini saat diskusi setelah melaksanakan praktek klinis, mendiskusikan masalah apa yang menjadi hambatan atau kendala saat teman-teman melakukan praktek klinis, dan diharapkan pada saat nanti setelah melaksanakan MTBS secara utuh tidak lagi bisa menemukan hal-hal tersebut. Ini mungkin sedikit teknik disampaikan di Puskesmas Katapang, karena kebetulan saya di Puskesmas Katapang. MTBS di Puskesmas Katapang, walaupun dalam masa pandemi, kami tetap melaksanakan pelayanan MTBS, hanya jelas berbeda sebelum masa pandemi gitu ya. Kalau dulu semua langsung dilaksanakan di ruangan MTBS, kalau sekarang ada pemilahan. Seperti tadi mungkin Dr. Rikmasari juga menyampaikan ada alur yang berbeda ketika masa pandemi dan dulu sebelum pandemi. Sebetulnya pelayanan balita pada masa pandemi ada beberapa yang membedakan, karena semua pasien yang datang ke puskesmas itu harus melakukan screening dulu. Tidak semua langsung bisa masuk ke ruangan pemeriksaan. Jadi di depan tetap ada dilakukan screening, dan alurnya pun mengikuti alur saat COVID. Ini juga dari Kemenkes ada alur MTBS masa COVID, di mana dipisahkan klinis, dilihat dari klinisnya. Jadi apakah ada yang mengalami gejala batuk, demam, pilek dengan yang tanpa gejala, itu jelas alurnya berbeda. Karena kita untuk menghindari jangan sampai yang terutama bayi muda yang dia datang sebagai bayi kunjungan sehat tidak terpapar oleh bayi-bayi yang sakit atau balita yang sakit. Mungkin ini yang dilaksanakan di Puskesmas Katapang. Jadi pasien yang datang di depan itu dilakukan screening keluhan. Seperti tadi disampaikan, kalau dia ada keluhan ke arah ili, maka dia masuk ke zona infeksi. Kalau di kami di ruang UGD. Kemudian kalau yang non infeksi, dia akan masuk ke ruang pendaftaran. Setelah dari ruang pendaftaran, kalau untuk bayi sehat, bayi muda terutama, dia akan masuk ke KIA. Tapi kalau yang sudah 2 bulan ke atas, dia akan masuk ke ruang MTBS. Sedangkan kalau yang masuk zona ili, pendaftaran di situ, mereka tidak masuk ke ruang pendaftaran, kemudian mereka langsung mendapat pelayanan MTBS di situ. Setelah itu baru pelayanan yang lainnya, apakah dia memerlukan rujukan internal, kefarmasian, ataupun yang lainnya. Itu mungkin yang membedakan. Semua tetap harus mendapat pelayanan MTBS, tapi tidak semuanya dilayani di ruang MTBS. Jadi sebagian ada yang memang dilayani di ruang ili atau di ruang UGD untuk di Puskesmas Katapang. Ini mungkin kondisi saat ini. Jadi di depan screening keluhan dulu, ada petugas yang menanyakan keluhan semua pasien termasuk pasien balita. Kalau mereka tidak ada masalah dengan ili, maka mereka akan masuk ke ruang MTBS. Ini ruang kami, ruang MTBS kami. Dan sekarang kunjungan menurun karena pasien juga mungkin kalau yang tidak benar-benar sakit mereka tidak mengunjungi puskesmas. Apalagi dengan kasus di Katapang yang banyak, mungkin takut juga ke puskesmas. Jadi pasien kami sekarang tidak banyak. Ini beberapa dokumentasi teman-teman yang sedang bertugas di ruang MTBS yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang balita yang masuk kriteria untuk dilakukan pemeriksaan di ruang MTBS. Mungkin itu
Jadi sebetulnya dengan Kalakarya walaupun di masa pandemi, insya Allah Kalakarya tetap bisa kita laksanakan pelayanan, karena pelayanan MTBS tidak bisa kita hentikan, harus tetap dilaksanakan apalagi dengan kondisi saat ini. Jadi kami pun di Puskesmas Katapang, walaupun bukan termasuk puskesmas dampingan baik yang 6 ataupun yang 9, kami sudah melaksanakan perluasan Kalakarya dari tahun 2020. 2019 juga sudah, waktu pertama itu sudah langsung kami lakukan Kalakarya, 3 orang teman-teman sudah, ini termasuk dokternya. Kemudian tahun 2020 juga sudah, jadi sudah bertambah terus teman-teman yang bisa melakukan pelayanan kepada balita dengan MTBS, sehingga tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 orang yang dulu pernah dilatih MTBS saja. Jadi masa pandemi tidak mengganggu kita untuk terus melakukan pengembangan pelayanan MTBS. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tatut. Mungkin sedikit saya menyimpulkan, jadi Kalakarya ini ada tahapannya ya Dok ya. Jadi sebelum pelaksanaan ke nakesnya yang akan diikutkan ke Kalakarya, kita harus mempersiapkan pendampingnya dulu ya Dok. Betul. Dan tugas fasilitator kabupaten ini adalah melatih pendamping yang nanti akan mendampingi pelaksanaan Kalakarya di tingkat puskesmas. Betul, ya. Dan kemarin sudah difasilitasi oleh Cabda Tizinan, terima kasih. Jadi alhamdulillah sekarang Dr. Rikmasari ya di Kabupaten Bandung sudah banyak pendamping untuk Kalakarya ini. Ya, dan mungkin di masa pandemi ini mungkin adaptasinya adalah pelaksanaannya jadi daring ya. Ya, jadi kemarin tidak semua daring mungkin. Tidak semua daring ya. Karena untuk praktek klinis kita tetap harus langsung gitu ya. Hanya mungkin kemarin memang untuk target pasiennya kita minimalkan gitu, karena mengurangi tidak terlalu lama kita berkumpul bersama teman-teman. Ya, oke. Terima kasih Dok atas paparannya. Selanjutnya tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari fasilitator kesehatan bagaimana proses peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan MTBS melalui Kalakarya MTBS. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman dari Dr. Muhammad Yoga Juandana. Beliau adalah peserta yang pernah mengikuti pendampingan Kalakarya ya Dok ya. Sebagai peserta yang dipilih untuk menjadi pendamping Kalakarya di Puskesmas Cipedes, Kabupaten Bandung. Dr. Yoga, masih mute ya? Dr. Yoga mungkin masih mute. Iya, speakernya Dr. Yoga. Mikrofonnya masih di mute. Tanda mikrofonnya bisa diklik. Nah, Oke, siap. Ya, Dr. Yoga mungkin akan menceritakan pengalamannya mengikuti Kalakarya ya sebagai pendamping Kalakarya di Puskesmas ya. Mangga Dok, waktunya 15 menit. Silakan Dok. Baik, izin share ya. Mangga Dok. Iya. Baik, monitor apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Silakan, Dokter. Siap, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya Dr. Muhammad Yoga Juandana sebagai pendamping Kalakarya MTBS yang baru ya di Puskesmas Cipedes. Kami akan menerangkan tentang manajemen terpadu balita sakit ya berupa pengalaman dan implementasi saya di Puskesmas Cipedes. Pendahuluan secara singkat, MTBS adalah suatu pendekatan yang efektif tentunya dalam menilai ya dalam pengklasifikasian dan pada terapi ya balita sakit dan dinilai efisien dalam menurunkan angka kematian balita ya yang tentunya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena angka kematian balita itu adalah salah satu indikator dalam derajat kesehatan masyarakat. MTBS adalah suatu pendekatan yang bukan hanya terpaku pada kuratif. Di dalamnya ada metode-metode preventif dan promotif.
ya, contohnya dengan cara edukasi kepada ibu, kemudian juga dengan berbagai langkah-langkah untuk mencegah perburukan atau kematian pada bayi dan balita. Manfaatnya ada 4 manfaat secara umum. Yang pertama, meningkatkan sistem pelayanan, kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, yang ketiga, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat, dan yang keempat, memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan MTBS di tempat tersebut. Pertama, alhamdulillah ya kepada para fasilitator ya, Dinas Kesehatan dan juga ISTC, kami sebagai calon pendamping saat itu ya, yang baru MTBS, Kalakarya MTBS, kami diberikan sebuah workshop dan pelatihan ya, dilaksanakan di Soreang pada tanggal 10 sampai 11 Februari tahun 2021. Di sini ada tanggal 10 dan tanggal ke-12, tanggal 10 dan tanggal 11, kami pertama-tama dilakukan pemeriksaan rapid antigen ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Hikmasari, yang alhamdulillah saat itu hasilnya negatif semua ya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan tentang kebijakan kesehatan anak ya, khususnya di Kabupaten Bandung. Kemudian selanjutnya kami diberikan pemaparan saat itu oleh fasilitator nasional kami, Dr. Ade, ya, di tempatnya secara daring tentang materi-materi penilaian, ya, mulai dari penilaian, klasifikasi, ya, kemudian juga pengobatannya, ya, pengobatan tindak lanjut, ya, dari bayi muda dan balita sakit, ya, yang kemudian di setiap pemaparan itu kami diberikan kesempatan, ya, oleh fasilitator lokal kami, ya, Kabupaten Bandung, Dr. Tatun dan rekan-rekan semuanya, yang alhamdulillah dengan metode ini ya, di pelaksanaan workshop MTBS di Soreang ini, alhamdulillah saya rasa sangat mudah dimengerti ya. Kemudian selanjutnya selain pelatihan juga kami pada sesi terakhir itu diberikan fasilitasi ya tentang bagaimana kalakarya MTBS kelak di Puskesmas yang akan kami laksanakan ya sebagai pendamping baru gitu ya di Puskesmas untuk kalakarya MTBS. Kemudian juga kami diajari tentang latihan register, rawat jalan, dan persiapan PKL dan RTL. Nah, kemudian tentunya setelah diberikan pelatihan-pelatihan dengan kasus, kemudian diberikan juga berbagai paparan-paparan dari fasilitator nasional kami pun diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik klinis. Pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 11 dan 15 Februari tahun 2021 bertempat di 4 puskesmas, yaitu di Puskesmas Banjaran Kota, Puskesmas Pamempeg, Puskesmas Majalaya, dan Puskesmas Sawah Lega. Nah, pada saat itu kebetulan saya ditempatkan di Puskesmas Majalaya, ya, tentunya didampingi oleh tim fasilitator Kabupaten Bandung. Nah, setelah kami melaksanakan kegiatan tadi mulai dari workshop, pemaparan oleh fasilitator nasional, kemudian latihan-latihan kasus, studi kasus, kemudian diajarkan bagaimana cara mengisi buku KIA, kohort gitu ya, kemudian tentang fasilitasi RTL ya dan sebagainya, itu kami pun direncanakan untuk melaksanakan kalakarya ya MTBS di puskesmas kami berada ya, untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang tentunya sanggup dan mampu untuk melaksanakan MTBS di tempat kerjanya. Ya, saat itu dilaksanakan kalakarya di puskesmas kami pada Februari akhir sampai awal April ya. Pada saat itu kebetulan karena saya bekerja di Puskesmas Cipedas, kami diberikan izin untuk melaksanakan kalakarya di Puskesmas Cipedas. Dengan pendamping saat itu fasilitasinya adalah Ibu Dedeh ya, Kepala Puskesmas Solokan Jeruk. Kami melaksanakan 17 langkah seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Tatun.
ya merupakan langkah yang saya rasa mudah dimengerti oleh rekan-rekan saya, ya. Hampir sama, hanya saja saya rasa ini lebih ringkas dan lebih baik, lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah langkah pertama mulai dari penjelasan umum, kemudian kami sebagai pendamping baru juga menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian identitas, penilaian, klasifikasi, tanda bahaya, ya, tentang bagaimana menilai batuk atau sukar bernapas, diare, kemudian berlanjut pada penilaian dan klasifikasi demam dan masalah telinga, kemudian juga penilaian tentang klasifikasi status gizi, anemia, status HIV, status imunisasi, pemberian vitamin A, dan masalah keluhan lainnya. Nah, kami pun setelah membahas secara lengkap tentang balita sakit, dari mulai penilaian, ya, dan klasifikasi, kemudian masuk ke praktik klinis. Ya, jadi tidak semua berat, semuanya terus kita ini, karena materi akan terlalu banyak lah istilahnya itu. Nah, alhamdulillah juga kami melaksanakan praktik klinis ini dengan baik, ya. Terlihat peserta-peserta kami pun yang saat itu ditunjuk adalah 2 bidan dan 1 perawat, itu ternyata bisa memahami, ya, bisa memahami, walaupun memang kendala pada saat yang namanya kalakarya pada pembelajaran pasti ada beberapa yang mungkin lupa atau mungkin terlewatkan. Tapi alhamdulillah pada saat itu dengan pendampingan kami berikan ini loh harus lengkap dan sebagainya. Ternyata rekan-rekan yang diberikan fasilitas itu ternyata alhamdulillah bisa mengerti. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan atau pengobatan pada balita sakit. Ya, kemudian juga tindak lanjut balita sakit yang tentunya diselingi dengan praktik klinis. Kemudian untuk bayi muda, ya, usia 2 bulan ke bawah, kami memberikan paparan tentang penilaian dan klasifikasi, ya, secara keseluruhan. Ya, kemudian juga tentang berat badan rendah dan masalah pemberian ASI sampai selesai, itu satu formulir bayi muda. Kemudian tentang tindak lanjut dan pengobatan. Jadi untuk bayi muda ini khusus kami memberikan paparan penilaian, kemudian juga klasifikasi, ya, sampai pengobatan secara utuh. Baru setelah itu kita laksanakan praktik klinis, ya, tentang bagaimana penilaian, klasifikasi, dan pengobatan pada bayi muda. Nah, kemudian kami juga paparkan setelahnya, gitu ya, tentang bagaimana tindak lanjut bayi muda. Bagaimana kalau bayi muda itu kontrol ke kita? Bagaimana kalau ada demam ternyata kontrolnya ada demamkah atau sudah berhentikah demamnya? Apakah masih ada batukkah atau mungkin sudah berhenti batuknya? Nah, untuk kelanjutan kontrol ulangnya itu kami jelaskan, ya, bagaimana tentang tindak lanjut bayi muda dan juga dilanjutkan dengan praktik klinis. Nah, untuk langkah ke-16 dan 17 ini di puskesmas kami ini mengundang semua pemangku, ya, pemangku istilahnya itu yang ikut dalam alur, ya, yang ikut dalam alur. Mulai dari depannya, dari pendaftaran, kemudian dari obatnya, dari laborannya, kemudian dari dokternya, bidan, perawat, ya, kemudian kepala puskesmas, ya, kemudian penanggung jawab ILI juga kami ikut sertakan, ya, kami ikut sertakan. Kami jelaskan ini loh sebuah MTBS, pendekatan MTBS yang harusnya 100% dilaksanakan di Kabupaten Bandung, ya, tentunya secara nasional harusnya semuanya 100%. Kami juga jelaskan tentang bagaimana komunikasi dan pencegahan cedera pada anak dengan teknik TPNC, ya. Kita tanya, kemudian juga puji, ya, nasihati bagaimana yang benar, dan kita cek apakah sudah mengerti atau tidak. Dan yang terakhir adalah kami memaparkan tentang pengisian register rawat jalan dan pengisian KIA untuk rekan-rekan bidan, ya, dan perawat khususnya yang juga ikut di dalam kalakarya MTBS ini. Implementasi MTBS. Yoga, maaf, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Mangga, siap. Sedikit lagi, Bu Heni. Ya, terima kasih. Ya, ini membutuhkan komitmen yang sangat tinggi, ya. Kami pada awalnya memang ruangan MTBS itu hanya sebuah ruangan yang bergabung lah istilahnya itu, ya. Kemudian pada foto yang ketiga, kami pun alhamdulillah pada saat ini sudah memiliki ruang MTBS sendiri. Nah, dalam pelayanannya seperti yang dikatakan Dr. Tatun, ya, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya pandemi COVID-19, ya. Pada awal balita sakit itu tetap
balita sakit atau bayi muda sakit, yaitu masuk dengan screening dan ke ruang ILI, ya, di mana kalau seandainya ditemukan bahwa mengarah ke COVID-19, kami akan terapi di ruang ILI, ya, untuk meminimalisir infeksi kepada yang lain, dan kalau seandainya tidak dicurigai maka kita akan melaksanakan pemeriksaan di ruang MTBS. Pengalaman berharga yang pertama, kasus pertama ada seorang anak 29 hari, ya, BB tidak naik, ya, diberikan susu formula karena ibu tidak menghasilkan ASI, muntah, lain-lain, tidak ada keluhan. Ternyata ada bidan yang, dok, ini kira-kira TB bukan, ya. Saya pun menginstruksikan untuk di screening COVID seperti biasa, kemudian di tata laksana secara MTBS. Ternyata dari hasil pemeriksaan bidan yang telah diberikan kalakarya, oh dok, ini masih normal. Masalah hanya pada pemberian ASI. Diedukasi, kontrol ulang 2 hari, dan ternyata terjadi perbaikan, ya. Nah, ternyata yang telah diberikan kalakarya itu memiliki potensi yang baik dalam tata laksana bayi, ya, atau balita. Kasus kedua ada anak usia 4,5 tahun, demam mendadak 2 hari, nyeri badan, ya, tampak lemes lah seperti itu, sering tidur. Kemudian dikonsulkan ke saya gitu, ya, dengan demam mungkin DBD, ya, dengan screening COVID ternyata tidak mengarah ke sana. Kemudian dari saya lakukan pemeriksaan fisik, ditemukan nyeri tekan di epigastrik. Saya instruksikan, teh, coba dilihat kembali secara runut semuanya, ternyata ada 1 poin yang belum, yaitu instruksi untuk tourniquet. Akhirnya di tourniquet positif. Wah, ternyata DBD. Ya, kemudian kami berikan terapi awal berupa paracetamol, oralit karena pasiennya masih bisa minum dan tidak ada tanda shock, diberikan edukasi dan kami rujuk segera. Nah, manfaat nyata untuk kepala puskesmas, perencanaan dan evaluasi yang matang tentunya bersama dengan penanggung jawab MTBS. Kemudian untuk bidan, ketika menerapkan MTBS dapat memberikan terapi yang sesuai, lebih mandiri, dan saat konsul itu ternyata saya rasakan lebih terurut. Untuk perawat dapat mandiri menterapi balita dan bayi muda, dan untuk dokter menambah wawasan dan ketelitian dalam memeriksa balita dan bayi muda. Bukan hanya berfokus pada keluhan, tapi juga berfokus pada keluarga, pada balitanya tersebut, dan juga upaya-upaya lainnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa rekan-rekan semua, saya harapkan kembali bahwa dalam terapi, ya, anak, balita sakit dan bayi muda ini agar menerapkan dengan metode MTBS, ya, karena sudah sangat terasa sekali begitu besar manfaatnya. Ingat, anak-anak itu adalah masa depan bangsa, ya. Save the children. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Ibu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yoga atas paparan dan pengalamannya. Saya ingatkan juga untuk para peserta, Bapak Ibu yang hadir di kelas siang hari ini, untuk mengisi formulir kehadiran. Linknya sudah ada di chat box. Harap untuk mengisi formulir kehadirannya terlebih dahulu. Selanjutnya, terima kasih kepada 3 narasumber yang telah memaparkan presentasinya pada siang hari ini. Kita akan lanjut kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta, apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di chat box, ditujukan kepada QA SC Haribawan, atau mungkin bisa langsung buka open mic-nya. Sambil menunggu, ini sudah ada pertanyaan pertama. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Wahdini Hakim. Mungkin ini ditujukan untuk Dr. Tatun dan Dr. Yoga, ya. Pertanyaannya adalah, perubahan layanan apa yang dilakukan Puskesmas untuk menjangkau balita sakit selama pandemi? Tadi kan kalau kita mendengar paparan Ibu Tatun, MTBS sekarang berkurang, ya, jumlah balita sakit yang datang ke puskesmas. Tapi mungkin di luar sana mungkin masih ada balita-balita sakit sebenarnya gitu yang tidak sempat berobat. Itu kira-kira bagaimana nih? Apa yang dilakukan puskesmas untuk menjangkau balita sakit selama pandemi ini? Silakan, Dok. Memang betul selama pandemi jumlah pasien yang datang berkunjung untuk balita itu memang menurun. Bukan hanya untuk balita sih sebetulnya, ya, hampir di semua layanan juga menurun. Sebetulnya sebelum kemarin Kabupaten Bandung, khususnya Katapang,
Kecamatan Katapang dinyatakan sebagai zona merah seperti tadi disampaikan Dr. Rikmasari, pelayanan di lapangan itu masih tetap berjalan, Bu Eni. Jadi kami tetap melakukan pelayanan seperti di Posyandu, jelas dengan protokol kesehatan yang ketat ya, tetap dilakukan ini. Hanya ketika kemarin kasus kami sangat banyak dari zona merah, sementara Posyandu tidak buka. Tapi untuk kasus-kasus, jika menemukan kasus, kami tetap melakukan kunjungan rumah. Jadi petugas tetap melakukan kunjungan ke lapangan, tapi untuk kasus-kasus yang memang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh ditemukan kader kah atau mereka memang lapor ke kami, itu tetap kami lakukan kunjungan ke rumah tersebut, hanya tidak melakukan di Posyandu gitu ya. Jadi kami tetap pelayanan tetap berjalan, hanya ya terbatas mungkin ya, terbatas pelayanannya tidak seperti sebelum masa pandemi. Mungkin itu yang di Katapang. Mungkin Dr. Yoga di Cipedes bisa lebih menambahkan seperti apa di Cipedes. Baik, tambahan dari saya ya, kami di Puskesmas Cipedes. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Tatun, memang kami sudah kembali menerapkan kegiatan posyandu. Ya, kita tahu yang namanya pneumonia itu adalah sebuah, kalau kita bilang adalah sebuah momok ya, menjadi penyebab kedua terbesar meninggal. Nah, kasus COVID-19 ini itu juga sangat rentan terjadinya tanda-tanda pneumonia pada anak ya, atau pneumonia dengan infeksi sekunder pada anak. Nah, kami khususnya untuk pasien-pasien yang di lingkungan keluarganya khususnya memiliki anak gitu ya, atau mungkin di sekitarnya itu ada kasus COVID-19 ya, kami melaksanakan home visit ya, dengan home visit dengan protokol kesehatan. Juga kami menerapkan sebuah layanan WAG ya, layanan WA ya. Jadi kami bagi di WA Satgas COVID-19 Puskesmas Cipedes. Kami menugaskan di sana bidan desa ditambah dengan yang membantu ya, yang membantu sekitar 6 orang. Jadi disesuaikan dengan jumlah desanya. Jadi tiap desa ada dua petugas untuk memonitor apa yang saat ini dikeluhkan ya. Contoh ya, setiap hari kita tanyakan kepada pasien, kepada anak-anaknya apakah ada keluhan atau tidak ya, untuk tentunya menjamin bahwa anak tersebut tidak terjadi pneumonia, atau jika seandainya terjadi pneumonia atau COVID-19 juga ya, kita bisa tangani dengan cepat. Tentunya hal ini kita menimbang bahwa yang namanya home visit kita tidak bisa laksanakan setiap hari ya. Kita tidak bisa dengan contoh dalam 1 bulan ini atau dalam hari ini kita dengan 90 pasien COVID-19 ya, di keluarganya juga ada anak-anak ya, sehingga selain kita kunjungan ya dengan kala tertentu gitu, tidak rutin, kami juga membagikan nomor WA bagi para pemonitor ya, pemonitor pasien-pasien COVID tersebut ya, dengan setiap hari menanyakan dan gejalanya, bagaimana anaknya ya, bagaimana keluarga-keluarga di sekitarnya. Ya, itu yang di Puskesmas Cipedes diterapkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yoga. Berarti kunjungan rumah dan mengaktifkan WhatsApp group ya, untuk kita agar mendapatkan berita tentang balita yang sakit. Nah, Dr. Rikma, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ada kebijakan tertentu nggak untuk bagaimana menjangkau balita-balita sakit yang tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan ini? Apakah ada kebijakan atau ada yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan? Untuk pelayanan bayi balita selama masa pandemi COVID, kita tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tatun dan Dr. Yoga, pelayanan ini ada 2 sebenarnya, ada pelayanan di dalam gedung dan ada pelayanan di luar gedung. Untuk pelayanan di dalam gedung, kita maksimalkan memakai media komunikasi seperti WA group, kemudian pendaftaran online dan sebagainya. Untuk yang di luar gedung, ini kita mengeluarkan surat edaran. Karena untuk yang di luar gedung itu biasanya kita tangkap di pelayanan posyandu. Kita membuat surat edaran posyandu
di dalamnya itu ada pembagian zonasi. Untuk yang zonasi merah, maka pelayanan posyandunya itu diberhentikan selama nanti terjadi penurunan menjadi hijau atau kuning. Tetapi kalau misalnya sudah merah atau orange, itu dinyatakan pelayanan posyandu tidak dibuka dulu lah, semacam itu. Jadi kita mengeluarkan surat edaran, salah satu di dalamnya itu adalah terkait dengan zonasi. Yang kedua ada pemilahan prioritas penanganan pelayanan, seperti untuk penimbangan berat badan bayi, untuk pemantauan tumbuh kembang bayi. Kita lebih mengajarkan memakai media di mana nanti yang untuk kontaknya itu adalah kader-kader posyandu itu sendiri. Seperti itu Bu Heni. Jadi kita kalau ditanya kebijakan, kita mengeluarkan surat edaran terkait dengan posyandu di masa pandemi COVID. Ya, jadi surat edaran itu ya Dok ya? Iya, ditandatangani oleh Pak Setda. Pak Setda. Iya. Oke, terima kasih para narasumber. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan untuk ketiga narasumber ini? Masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum kita closing acara siang hari ini. Jadi kalau saya bisa simpulkan, MTBS ini memang penting sekali ya Dok ya untuk menangani balita sakit, dan pelayanannya ini sudah sangat lengkap dalam MTBS ini. Hanya tinggal bagaimana para tenaga kesehatan ini melaksanakannya di puskesmas masing-masing mungkin ya. Dan untuk memaksimalkan pelayanan ini memang dibutuhkan peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan yang selama 3 tahun terakhir ini mungkin dilakukan melalui Kalakarya MTBS ya di Kabupaten Bandung, yang saat ini sudah bisa dilaksanakan di 21 puskesmas. Dan Dinas Kesehatan sendiri sudah menyediakan dana ya Dok ya, dana BOK untuk penyelenggaraan Kalakarya di puskesmas-puskesmas tertentu ya. Dan jadi ini sedikit diluruskan, kalau dana BOK itu adanya di puskesmas, bukan adanya di dinas. Cuma menunya kita yang membuat. Nah, di dalamnya itu ada menu untuk pelaksanaan Kalakarya. Satu tentang transportnya, karena kita pingin dari satu puskesmas yang ada di kecamatan A mendampingi puskesmas yang ada di kecamatan B. Jadi saling sharing seperti itu. Saling sharing ya. Jadi Dinas Kesehatan sudah membuat menu dalam BOK agar puskesmas bisa memanfaatkan dana itu untuk menyelenggarakan Kalakarya ya. Kalakaryanya sendiri adalah 17 sesi ya, 17 pertemuan, 3 orang peserta dengan pendamping. Dan tim fasilitator kabupaten yang Dr. Tatun dan teman-teman yang lain, ini yang mempersiapkan para pendamping ini ya Dok ya? Iya. Para pendamping ini yang nantinya akan mendampingi 17 sesi Kalakarya di puskesmas. Dan ternyata kalau tadi dengar pengalaman dari Dr. Yoga, memang banyak manfaatnya ya Dok ya setelah mengikuti Kalakarya ini, yang mungkin sebelumnya Dr. Yoga tidak pernah turun dalam MTBS, sekarang jadi paham ya pasifikasi dan lain-lainnya Dok ya? Banyak sekali Bu Heni, banyak sekali manfaatnya ya. Jadi setelah Kalakarya ini sudah terlihat ya banyak perubahan ya Dok ya dalam pelayanan untuk balita sakit. Iya, salah satunya itu kasus penemuan pneumonia. Jadi dengan adanya MTBS yang dilakukan secara luas, kemudian ada peningkatan kapasitas dari tenaganya, jadi MTBS-nya dilakukan secara benar, kasus pneumonia meningkat. Jadi meningkat meningkatnya itu berarti kan yang batuk, yang pilek, tadi sudah disampaikan di video Save the Children bahwa salah satu dari gejala pneumonia itu batuk pilek. Sebelum pelaksanaan pelatihan Kalakarya, biasanya itu kita tidak melakukan misalnya hitung napas, itu asal saja gitu. Nah, sekarang dengan peningkatan kapasitas bahwa kalau ada anak
kemudian dengan gejala seperti ini harus dilakukan tadi Dokter Yoga Dokter Yoga dihitung napasnya, dilihat napasnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih Dok. Berarti MTBS ini dengan peningkatan kapasitas melalui Kalakarya membawa banyak manfaat, terutama untuk pemberian layanan MTBS secara optimal untuk balita ya. Ya, kita sudah di ujung acara. Saya mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi formulir kehadiran dengan mengklik tautan yang ada di chat box. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan paparannya, meluangkan waktunya di siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir. Sebelum benar-benar ditutup nih Dok, ada sepatah dua patah kata untuk para peserta yang hadir siang ini. Mungkin beberapa diantaranya ada yang dari luar Kabupaten Bandung, ada yang bukan tenaga kesehatan. Mungkin ada sedikit tambahan. Sedikit tambahannya ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Save the Children atas kerjasamanya dengan Kabupaten Bandung sehingga terselenggara Kalakarya di Kabupaten Bandung yang mana 21 puskesmas sudah mempunyai tenaga-tenaga atau pendamping Kalakarya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harapannya mudah-mudahan dari 21 meningkat menjadi semuanya sudah mendapatkan Kalakarya karena tujuan dari pelayanan MTBS ini adalah MTBS harus dilakukan secara benar, MTBS harus dilakukan secara luas sesuai dengan yang diamanatkan di Permenkes tentang SPM dan Permenkes tentang kesehatan pelayanan balita. Itu saja, terima kasih Bu Hendy. Terima kasih. Satu lagi Dok, menyambung dari pernyataan dokter barusan. Kalau nggak salah tadi kan kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung itu sudah dibentuk tim Satgas Monef MTBS ya. Nah kira-kira bagaimana nih, apakah sudah ada hasilnya dari tim Satgas Monef ini, apakah sudah melihat hasil monitoring dan evaluasi kepada puskesmas-puskesmas yang sudah melakukan Kalakarya Dok? Kira-kira sudah ada hasilnya? Ini mana melakukan supervisinya itu pelaksanaannya? Terus terang ini Kabupaten Bandung ini berada di zona merah cukup lama. Ini tatanan kegiatan kita juga ikut terganggu dengan adanya COVID karena beberapa teman di antara kita itu mengalami COVID-nya sendiri, isoman gitulah, termasuk saya gitu ya. Jadinya kalau ditanya apakah jalan atau tidak, masih kita konsentrasi di 3T. Apalagi sekarang ada percepatan vaksinasi, setiap hari puskesmas harus melayani pelayanan vaksinasi, jadi mungkin itu akan diagendakan setelah kondisinya tidak zona merah lagi. Seperti itu Bu Eni. Oke Dok, terima kasih banyak Dok. Mudah-mudahan para nakes semua sehat-sehat. Amin. Bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Ya, dengan berakhirnya Eni, boleh kita foto bersama? Mungkin iya, silakan. Foto bersama, para hadirin bisa kameranya dinyalakan, mungkin Mbak host dalam bentuk galeri, jadi biar semuanya bisa foto. Host bisa minta bantu untuk bisa semuanya dinyalakan. Versi galeri ya, sebentar. Ya, sebentar. Oke, siap. Oke, hitungan pertama ada satu layar ya, baik 1, 2, 3, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Henny bisa silakan. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, sesi foto tadi, berakhir pula acara di kelas tematik kesehatan dan gizi pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber, Dr. Rikmasari, terima kasih Dr. Tatun, Dr. Yoga, dan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang sudah menghadiri, sudah mengikuti kelas siang hari ini. Terima kasih banyak, semoga semua yang sudah disampaikan oleh narasumber memberikan
pengetahuan dan memberikan manfaat kepada kita semua demi kesehatan masyarakat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi 1 tadi mengenai MTBS, implementasi MTBS. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti untuk sesi kedua, strategi focusing anggaran dana desa dalam situasi pandemi untuk pemenuhan kesehatan dan gizi anak, dapat menunggu. Kita break 15 menit, nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau 15.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan mulai lagi. Saya mau sapa dulu, di sini ada teman-teman dari Save the Children program sponsorship. Ada siapa saja? Ada Lukman dan Kak Trevin ya? Pak Oke. Pak Jeffrey, apa kabar? Masih ingat saya, Pak Jeffrey? Oh, nggak kedengaran ya. Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Oke. Ya. Ini maaf, ini kelasnya langsung dengan Zoom yang sama di kelas yang apa? Tapi temanya berbeda gitu ya? Oke, siap. Aku nunggu juga. Sekalian aku nunggu nggak apa-apa di sini ya. Oke. Iya. Mungkin Lukman atau Kak Trevin ada yang mau ini kan? Oh, kita kenalan dulu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian narasumbernya karena ini sesinya Bapak-bapak semua. Ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pak Bonar Sinaga, lalu ada Bapak Kepala Dinas PMD Pak Jeffrey, lalu kemudian Kepala Bapeda. Semua sepertinya sudah masuk. Apakah ada ya? Salam kenal, saya Octavia Mariance. Saya SBC Bisa Spesialis. Saya membantu untuk mengkoordinasikan sesi ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang kesulitan untuk mendownload virtual background-nya? Semoga tidak ada yang kesulitan ya, Bapak-bapak ya. Siap? Oke. Tidak ada yang. Kita boleh cek mic masing-masing untuk mengetahui. Oh, masih di-mute oleh IO. Oke, kita semua sudah jadi. Kak Trevin masih di-mute. Oke, bentar ya. Siapa Trevin? Trevin. Lukman ya, Lukman. Oh iya, minta Lukman juga dijadikan co-host.
Kak Amanda bisa jadikan Lukman co-host? Ya, sedang dijadikan. Oke, sama Trevin ya. Oke, Bu. Thank you. Oke. Saya coba cek. Dr. Bonar sudah. Oh, oke, sebentar. Kak Trevin dan Mas Lukman sudah dibuka untuk mikrofonnya. DPMD, Pak Jeffrey boleh dijadikan co-host? Mbak Amanda? Ya, iya siap, Mbak. Sama Kepala Bapeda juga mohon dijadikan co-host? Itu sih ya? Sudah, ya. Oke. Oke, Dr. Bonar juga sudah jadi co-host. Oke, boleh dinyalakan dulu, kita tes mic dulu, Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang, tes. Bisa didengar? Jelas, Pak Jeffrey, terima kasih. Selamat siang, mohon maaf, mohon izin Ibu, karena Bapak Kaban masih berada di kegiatan yang sebelah, sekitar 5 menit lagi beliau akan bergabung di sini. Oke, ya, terima kasih. Suara bisa didengar dengan jelas. Dr. Bonar sudah, apakah bisa dibuka mic-nya dulu, Dok? Kita tes suara dulu, apakah mungkin sedang ini kali ya, away kali ya. Oke, baik. Kak Trevin, boleh dibuka mic-nya? Sudah bisa? Ya, selamat siang Kak. Oke, baik. Terdengar dengan jelas. Oke, Lukman terlempar, akan masuk lagi. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Titus. Salam kenal, saya Ance, Octavia Mariance. Saya dari program BISA, saya membantu untuk mengkoordinir sesi ini. Ya. Oke, baik. Silakan Lukman, ada yang mau disampaikan? Boleh dinyalakan dulu mic-nya? Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat sore Pak Dr. Bonar, Bapak Titus, Bapak Jeffrey. Selamat sore. Terima kasih sudah bisa terlibat dalam kegiatan kami. Suaranya terdengar ya Pak? Ya, cukup jelas. Suaranya Kepala Bapeda yang sangat jelas, mungkin sudah makan siang beliau. Oh, luar biasa. Ya, kan kami di kota, kalau Pak Jeffrey kan di desa, mungkin belum makan. Terima kasih Pak Bapak Kaban, Bapak Titus. Materi presentasinya sudah saya terima melalui Kak Karlin dan juga Pak Jeffrey juga materi presentasinya sudah saya terima. Mungkin dari Pak Bonar ya, Kak Karlin, mungkin yang masih belum diterima atau sudah dikirimkan? Belum, Mas Lukman. Oh, belum. Pak Bonar masih ada? Oh, masih mute ya. Kak Karlin mungkin ada yang mau disampaikan untuk nanti atau sudah siap? Sejauh ini sudah siap, Mas Lukman, cuma menunggu satu narasumber kita, Pak Bonar. Mungkin masih mau masuk join kah?
Pak Bonar saya lihat sudah ada dengan bersama kita, hanya masih mute ya. Oh baik. Pak Bonar mohon izin kalau sudah ada materi presentasinya bisa dikirimkan Pak. Oh ini, Pak Bonar apa kabar? Baik Pak. Terima kasih Pak Bonar. Ya. Sudah bisa terlibat. Mohon maaf ini kita harus melalui virtual, sudah lama sekali tidak ketemu kita. Mudah-mudahan kondisi sehat. Saya mohon maaf Pak, saya kebetulan sekarang lagi isolasi. Kebetulan saya sudah berapa hari ini nggak ngantor. Saya lagi di rumah karena kontak erat dengan istri saya yang terkena COVID. Oh, tapi kondisi gimana Pak? Ya alhamdulillah, ya biasalah meriang-meriang. Kayak masih agak oyong-oyong. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali Pak. Tetap bersedia untuk mengisi sesi kita hari ini. Sebenarnya saya sudah minta menugaskan saya punya kabit kemarin untuk bisa menyampaikan, membuatkan materi, tapi sampai dengan sekarang mungkin karena saya tidak ngantor, mungkin ya mohon maaf, saya barangkali hanya sifatnya nanti menjelaskan secara penjelasan secara lisan. Ya, mungkin sekali lagi saya mohon maaf karena kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk membuatkan materinya. Baik, tidak mengapa Pak. Nanti ada pertanyaan pemantik dulu, kalau tidak salah dari Kak Karlin. Baik. Ya. Halo Kak Karlin? Halo Kak. Iya, oke. Ada yang mau didiskusikan atau mungkin alurnya sudah disampaikan? Baik. Ini alurnya akan ada pembukaan, yakni dari saya sebagai moderator. Kemudian ada perkenalan dari saya juga. Langsung kita masuk ke sesi penyampaian materi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan juga nanti ada sesi foto bersama. Seperti itu. Nanti dalam penyampaian materi ini yang akan dahulu memberikan materi yakni dari Kepala Dinas Kesehatan Pak Bonar. Kemudian saya akan mengarahkan ke pemateri kedua Pak Kepala Bapeda Pak Titus. Kemudian yang terakhir untuk Pak Jeffrey Pak Kepala Dinas PMD, seperti itu. Kurang lebih nanti masuk sesi tanya jawabnya 15 menit, diskusi 15 menit seperti itu per orang. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Nanti sesi tanya jawabnya kita akan